Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi, NIM 11810813145, kelas 6B, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA MISD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, sehat akalnya, kuat fisiknya, semangat-semangat, Allahu Akbar. Besar harapan Bapak kepada anak-anak Bapak semuanya tetap semangat dalam belajar agar apa yang anak-anak Bapak cita-citakan dari sekarang suatu saat akan mampu anak-anak Bapak semua wujudkan. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan kita berdoa tadi, Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, anak-anak Bapak semua silahkan isi link absen yang telah Bapak kirimkan ke WA Group. Selanjutnya, persiapkan juga alat-alat tulisnya seperti pena, pensil, buku, dan lain-lain. Diharapkan anak-anak Bapak nantinya catat poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak Bapak semuanya belajar mengenai ekosistem, diharapkan anak-anak Bapak semuanya mampu menjelaskan pengertian dari ekosistem, menjelaskan komponen penyusun ekosistem, menjelaskan jenis-jenis dari ekosistem. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ekosistem. Nah, apa itu pengertian dari ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan, atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu adalah pengertian dari ekosistem. Komponen penyusun ekosistem itu ada dua. Yang pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini adalah komponen yang terdiri dari semua makhluk hidup yang terdapat pada sebuah lingkungan. Sedangkan komponen abiotik ini adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup yang terdapat pada sebuah lingkungan. Contoh dari komponen abiotik ini ada air, tanah, dan cahaya. Sedangkan contoh dari komponen biotik itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sampai di sini, apakah anak-anak Bapak semuanya paham? Jika paham, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup
yang hanya berjumlah satu atau tunggal. Bapak contohkan, yang termasuk individu adalah seekor kambing, seekor kerbau, seekor sapi. Itu adalah contoh dari individu. Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Selanjutnya, komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa populasi di suatu tempat yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, anak-anak Bapak semuanya, silahkan lihat gambar berikut ini. Nah, ini dia. Individu. Individu tadi yang bersifat tunggal. Seekor bebek, seekor ayam. Dia hanya sendiri. Selanjutnya populasi. Nah, coba anak-anak Bapak lihat. Ada beberapa dari bebek. Ini adalah populasi bebek. Dan ini populasi ayam. Komunitas. Komunitas adalah gabungan dari beberapa populasi. Kita lihat di sini ada populasi ayam yang bergabung dengan populasi bebek. Itu adalah beda antara individu, populasi, dan komunitas. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu terbagi dua. Yang pertama ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami adalah ekosistem yang diciptakan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang dibuat manusia, terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Tujuan pembuatan ekosistem buatan ini adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Adapun contoh dari ekosistem buatan itu ada sawah dan bendungan. Sawah padinya bisa kita makan untuk kepentingan manusia juga. Bendungan itu untuk kepentingan manusia dalam pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ekosistem alami. Ekosistem alami ini anak-anak Bapak semuanya itu terbagi dua. Yang pertama ekosistem air, yang kedua ekosistem darat. Ekosistem air ini biasanya dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Ekosistem darat itu biasanya dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Contoh dari ekosistem air itu yang pertama ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini adalah ekosistem yang mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang banyak hidup pada ekosistem ini adalah tumbuhan ganggang. Contoh dari ekosistem air tawar ini adalah ekosistem sungai, ekosistem danau, dan ekosistem kolam. Yang kedua, ada ekosistem air asin. Ekosistem air asin ini adalah ekosistem yang mendapat sedikit sinar matahari. Pada ekosistem ini terdapat berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya. Contoh dari ekosistem ini adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ekosistem darat tadi itu terbagi atas yang pertama ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang biasa hidup pada ekosistem ini adalah tumbuhan rotan, tumbuhan anggrek. Nah, untuk hewannya itu ada burung, harimau, dan monyet, serta masih banyak yang lainnya. Ekosistem sabana ini adalah bentuk dari ekosistem sabana. Ekosistem sabana biasanya ditumbuhi oleh hewan seperti zebra, gajah, dan rusa. Ini adalah pemandangan dari ekosistem padang rumput, yang mana pada ekosistem ini memang
rumput yang banyak, sehingga hewan-hewan seperti pemakan rumput seperti zebra dan rusa banyak tinggal di sini. Terakhir yaitu ekosistem gurun. Ekosistem gurun ini adalah ekosistem yang terkenal dengan curah hujan yang rendah, sehingga tempat ini sering panas. Tumbuhan yang bisa hidup di sini hanya tumbuhan kaktus. Anak-anak Bapak semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan herbivora ini memiliki gigi geraham dan gigi seri, tapi tidak memiliki gigi taring. Kalau selanjutnya yaitu karnivora. Karnivora ini adalah kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Karnivora ini bentuk giginya itu memiliki gigi geraham, gigi seri, dan juga memiliki gigi taring. Nah, anak-anak Bapak semuanya, gigi taring digunakan oleh hewan-hewan karnivora ini untuk mencabik-cabik mangsanya. Terakhir ada omnivora. Omnivora ini adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari hewan lainnya. Contoh dari hewan herbivora ada sapi, kelinci, dan rusa. Contoh hewan karnivora yang untuk anak Bapak ketahui itu ada harimau, ada buaya, ada ular. Untuk hewan omnivora itu contohnya orangutan, gorila, dan monyet. Bapak rasa itulah pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup dengan lingkungannya. Jenis-jenis ekosistem itu ada ekosistem darat dan ada ekosistem air. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Karnivora hewan pemakan hewan lainnya. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan, bisa juga pemakan hewan lainnya. Bapak rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kepada anak-anak Bapak semuanya, jangan lupa kerjakan tugas halaman 102 pada buku tematik untuk dikerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan dari Bapak, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.